Kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Selamat malam Mirsa, selamat tahun baru untuk Anda semua. Mudah-mudahan pergantian tahun dan awal tahun jadi awal tahun yang menyenangkan untuk Anda semua. Tapi yang pasti Mirsa, awal tahun 2023 ini tensi politik mulai memanas. Ini menjelang 2024 sudah mulai dari sekarang ya. Ini dimulai dengan PDIP yang mulai menabuh genderang perang dalam tanda kutip kepada Nasdem. Secara terbuka, elit PDIP menyebutkan agar 2 menteri dari Nasdem untuk mundur karena dianggap sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebutkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar harus mundur karena tidak sejalan lagi dengan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kira-kira Nasdem menanggapi ini dan apakah Presiden akan melakukan reshuffle yang kabarnya akan berlangsung pada bulan ini? Kita akan diskusikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. 1 kinerjanya, 2 termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Yang dikhawatirkan adalah apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun yang sudah seperti ini akan tidak berlanjut kepada masa pemerintahan sesudahnya, siapapun presiden. Ya, itu pernyataan dari politisi PD Perjuangan yang sangat jelas. Ada beberapa poin ya. Ada menteri yang sudah tidak cocok lagi kinerjanya dengan kebijakannya dengan presiden. Ada antitesisnya Pak Jokowi. Kemudian jangan-jangan nanti kerjanya Pak Jokowi 10 tahun ini tidak akan berlanjut nih oleh yang lainnya. Begitu. Kita akan membahasnya malam hari ini. Ada sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di ujung sebelah sana ada Bung Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik. Selamat malam. Malam Anggi, malam pemirsa. Ada nah ini Effendi lagi nih, Effendi Khoiri, hampir Sisi salah Effendi. sebut saya politisi Dua Partai Effendi. Nasdem. Dua Effendi, selamat malam Gus Coy. Selamat malam Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Dan sebelah kiri saya ada Bung Andreas Hugo Parera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bung Selamat Andreas. malam Anggi, Ya. selamat malam pemirsa. Merdeka. Di ujung Merdeka. Merdeka. Merdeka, selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru. Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bung Ray. Selamat malam. Wah, ini pecinya malam hari ini yang menarik iya. perhatian Khas. saya. Khas sekali. Tapi ini yang lebih menarik perhatian ini rekannya Bung Andreas ini. Sebenarnya maksudnya apa sih itu untuk langsung menyebutkan mundur saja karena diperkirakan tidak sesuai lagi, tidak sejalan lagi dengan kebijakan presiden. Apakah itu suara elit saja atau suara partai jangan-jangan juga mendesak untuk mundur? Ya sebenarnya kan yang memulai rencana atau pembicaraan soal reshuffle ini kan Pak Presiden sendiri gitu. Dan bahkan itu sejak Desember kemarin ketika beberapa kali ditanya wartawan kan memang Presiden menyampaikan bahwa ada rencana untuk melakukan reshuffle. Dan ya kita juga tahu bahwa reshuffle itu
adalah hak prerogatif presiden kan. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Jarod ini kan sebenarnya ya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Memang kalau udah ada rencana itu secara politik atau secara kinerja ya karena Pak Jarod ini di Komisi 4 kan. Jadi tahu, Ya, memang kinerjanya nggak bagus ya, dua menteri ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jarod kan evaluasi apa yang disampaikan atau apa yang terjadi dalam interaksi antara beliau sebagai Komisi 4 dengan mitranya dan kebetulan ya. mitranya kan adalah Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. KLH gitu. Oke. Tapi tadi menarik tuh Anda bilang kan ini hak prerogatif presiden sebenarnya. Nah justru itu karena hak prerogatif presiden kenapa harus Pak Jarod yang ngomong suruh mundur menteri dua? Pak Jarod kan menyarankan. Oke. Bahkan kalau menurut saya lebih elegan ya Menterinya mengundurkan diri? Menterinya yang mengundurkan Oh, diri, gitu? Anggi. Oh. Soalnya ya kan ini kan juga beberapa kali kan pada beberapa kesempatan sebelumnya ini kan Pak Gus Coy dan kawan-kawan ini kan sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan dengan keputusan untuk mendukung mengusung atau rencana mencalonkan Pak Anies itu adalah antitesa terhadap pemerintahan Jokowi. Oke, Gus Coy. Dan dengan itu kan seharusnya ya itu tadi Pak Jarod juga sampaikan dan menurut saya juga lebih gentle mundur dari kabinet. Ini malah bukan harusnya mengundurkan diri malahan tuh menteri-menterinya Nasdem. Gimana tuh Gus Coy? Nah ini acara dua sisi. Nah itu sisinya dia begitu. Ya sisinya sini gimana nih? Kita di tengah-tengah. Nasdem punya sisi lain yang Oke. lebih rasional, yang lebih logis, yang lebih historik gitu ya, yang lebih sosiologis gitu kan. Yang lebih filosofis yang lebih, juga ya, mungkin? filosofis juga. Jadi gini, pertama mundur. Lebih baik kalau gentle mundur. Ya. Pernyataannya kan begitu. Ya. Komitmen Nasdem dengan pemerintahan ini bukan 2 tahun, 3 tahun, Tapi 5 tapi tahun 5 tahun. sampai selesai. Ketika dia ada di dalam, selama dia tidak ada cacat, kena korupsi, kesenggol nepotisme atau apa-apa, ya kan? Nah, itu hak presiden, memang hak presiden. Nah, itu otomatis. Tapi meskipun presiden itu punya hak, dia dapat jabatan presiden itu tidak ujuk-ujuk. Bukan kun fayakun. Jadi maka jadi. Tapi itu ada effort yang luar biasa dari seluruh kekuatan pendukung termasuk partai politik, Termasuk relawan, Nasdem dan ya? termasuk di dalamnya adalah Nasdem. Oke. Sehingga ketika dia menggunakan kekuasaannya itu harus melihat faktor sosiologis, faktor politis, faktor historis. Historisnya juga. Sejauh mana peran Nasdem. Nah, itu Jokowi kan tahu persis. Jangan lupakan jasa Nasdem gitu lah. Ya pokoknya kira-kira begitulah ya. Tapi ini pernyataan saya ini tentu saja bukan hanya kepada Pak Jokowi. Siapapun presidennya. Tidak serta-merta, tidak begitu gampang mereshuffle hanya gara-gara secara letter dia punya kekuasaan kemudian memahami pasal bahwa presiden punya kekuasaan itu kemudian secara gramatikal atau secara letterlek, secara harfiah itu tidak bisa, itu jadi masalah. Kecuali kalau presidennya kayak PDIP nyusul Jadi, sendiri tanpa ada koalisi kecuali boleh. dia itu data sendiri, partai sendiri itu tuh. Itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja. Loh, partai-partai yang disebut ini secara evaluasi publik maupun pemerintahan yang saya baca kemarin ini termasuk menteri yang sukses. Tapi menurut Komisi 4 nih selaku mitra kerjanya. Bukan Komisi 4, Komisi 4 yang bunyi itu kan katanya. Ada kinerjanya kalau nggak yang bagus. disampaikan Pak Jarod itu kan mungkin dia datanya sendiri kan. Kita punya data yang berbeda, mungkin seleranya sendiri kan. Mungkin kepentingannya sendiri. Ini kan beberapa sisi, jadi perspektif lain kan juga harus dilihat. Nah, faktanya kemarin dia punya penghargaan berkali-kali Kementerian Pertanian ini. Ya kan? Kemudian masa pandemi, dialah kementerian yang nyumbang begitu besar untuk masa-masa sulit bangsa ini. Itu Kementerian Pertanian. Ini hanya berbeda cara pandang berarti ya. Menurut teman-teman Komisi 4.
sisi ini perform. publik harus juga Harus juga tahu, tahu, ya, oke. harus juga tahu publik seperti ini, ya. Jangan hanya mengandalkan satu perspektif, karena perspektifnya itu sungguh berbau kejengkelan, berbau Berbau kejengkelan itu gimana hasut, tuh, ya, Gus berbau Coy? kedengkian, Wah. ya. Nah, sisi lain, sebentar, Pak, Sebentar, saya belum sebentar. selesai. Ini harus Sebentar. saya tanya nih. Di sisi lain, Hah? yang terkait misalnya itu tadi soal antitesa. Ya Allah, ini berkali-kali kita sampaikan. Orang yang menyampaikan itu bukan resmi dari Partai Nasdem. Bahkan sudah tidak di Partai Dan Nasdem sudah tidak sekarang. Ini kok masih diulang-ulang. Ini kan berarti ini kan masih ada namanya yang- tidak melihat, Gus Coy. menilai orang itu tidak objektif. Nggak, berarti masih ada yang Sisinya nyangkut. sendiri aja, kepentingannya sendiri aja. Oke, kepentingan sendiri ini jangan berdasarkan kedengkian, kejengkelan kalau katanya memberikan penilaian tadi, jadi Bung itu- Andreas. Bukan, itu Dilihat dari berbagai sebenarnya gini, sisi. Anggi. Kalau kita lihat tadi kalau Gus Coy menyampaikan bahwa tidak ada cacat secara Bahkan dapat penghargaan loh katanya kementeriannya. Nah kalau menyatakan bahwa bahwa di Nasdem adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi secara politik sebenarnya cacat secara politik gitu. Karena Cacat politik. ya kita sama-sama ada di dalam satu barisan. Sebentar, Tapi kemudian Nasdem tidak pernah menyatakan Tapi antitesa. kemudian- Itu tapi kita orang namanya Pak kemudian- Zulfan. Iya, Lalu kita tahu. kemudian Suara karena ini pribadi tidak katanya. sesuai dengan Oke. pandangan partai, maka dia dinonaktifkan. Itu kan? Oke. Nasdem punya pandangan dengan mengusung ini bukan untuk periode ini. Ini 2024-2029, Pak Hugo. Tapi sebenarnya kan kemudian secara kerangka kita, fakta halo, Pak Gus Coy, kerangka Bergantian. kita Kan iya. adalah dalam pemerintahan itu tetap ada sustainable. Itu sudah kita diskuskan. Ada keberlanjutan. Tapi juga harus ada perubahan. Itu clear. Konsep ini clear, tinggal nanti dielaborasi. Jadi tidak revolusi. Oke. Karena mekanisme pergantian kepemimpinannya adalah demokrasi. Sebentar, Bukan bagaimana dengan revolusi. ini Gus Coy? Tadi Jadi kebijakan lama pernyataan tetap bahwa dijalankan yang baik-baik. Gus Coy, ini harusnya kan bukan disarankan mundur nih, harusnya mengundurkan diri saja. Nah itu gimana responnya? Tapi nanti responnya dijawab ya. Oh, Kita jeda baik. dulu sebentar. Oke. Dua sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Gus Coy, tadi kan sudah panjang lebar nih kita. Tadi pertanyaannya Bang Andreas tadi, kenapa kok nggak mundur aja? Harusnya sadar diri gitu loh. Ya, saya sudah tadi- declare calon presiden sendiri, udah gitu kinerjanya udah nggak sejalan sama Pak Jokowi. Saya nggak ngajak perform. teman-teman PDIP ini harus membedakan. Jadi saya ini dosen ya, bisa ngajari sebetulnya Pak Ugo ini di Komisi 1 manggilnya Pak Ugo ya. Ugo. Jadi kita ini kan satu koalisi. Kok kemudian dia minta kita mundur? Nah, Itu secara perkawanan kayaknya kok agak lucu gitu, kurang gimana oke gitu lah ya, apa ya. Kurang gini. Nah, Sebagai teman sebentar. koalisi gitu Kemudian loh. di sisi Justru lain itu, mundurnya Anggi. itu di alasan adalah karena kita mendukung Anies. Begini, kita sekali lagi saya tegaskan, Anies itu untuk 2004, 2024, oke. Ya. Kemudian dengan Pak Jokowi 2009 sampai 2024. 2019 2024. Nah, komitmen kami ke sana. Jadi semua yang punya hak untuk mengundurkan, meminta mundur itu bukan Mas Jarod. Itu kurang pantas, kurang elok kata Tapi orang katanya Jawa. ada kekhawatiran nih nggak Ta- melanjutkan 10 tahun kerjanya Pak Jokowi nanti ke depannya karena Dijamin tadi. sampai 2024 itu kita komitmen di situ. Enggak, setelah 2024 Duh, akan dilanjutkan duh, nggak itu kinerjanya Pak Itu Jokowi? kan karena memang nggak ada komitmen sampai di situ. Oh. Tetapi moral kami, otak kami dalam komitmen Mic-nya, kepada Gus. para pemimpin sebelumnya mendem jeru. Jadi kita tetap hargai seluruh karyanya. Yang baik-baik kita lanjutkan. Tidak kita mangkrakkan. Jokowi aja memangkrakkan. Ada yang pilih SBY kan. Jadi kita lanjutkan yang Waduh. baik-baik. Itu namanya kontinuitas, Oke. sustainable. Ini masih dalam koalisi loh Gus Coy ya. Lah ya? Ngomongnya tapi ya. Iyalah. Ya kalau Kemudian yang hal-hal lain kita perbarui. Oke. Itu kan logis. Oke. Jadi Saya mau apa ke Bung yang salah di Effendi. sini? Apa yang dikhawatirkan di sini?
Jadi kalau karena ini dua sisi, kalau dari yang sebelah sini yang pertama ini kan pertanyaan datangnya dari wartawan ya. Pak, jadi reshuffle nggak? Tunggu saja, tunggu saja. Yang terakhir, jadi reshuffle nggak? Sampai dibisikin oleh Ridwan Kamil, dengar katanya gitu ya. Jadi karena wartawan yang nanya, yang kedua, nggak ada peraturan perundangan yang dilanggar dengan menyebutkan antitesis dulu walaupun ditarik kembali. Cuma yang menjadi persoalan sekarang kan ada 3 hal. Antitesis itu perorangan. Sudah Iya, kelar udah. itu. Enggak, Sudah dipecat orangnya juga. Sudah selesai, orangnya dipartai sudah lagi. dipecat. Nah. Tapi kan ada 3 hal. Yang pertama dalam logika keilmuan yang biasa saja, ya kan? Belum pernah terjadi di dunia jangan-jangan. Sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek adanya kelemahan pengetahuan saya, bahwa orang berkoalisi bersama lalu membuat perbedaan. Pada saat masih 24 bulan, kurang 17 hari, seorang presiden masih memerintah, terus bilang begini Pak Presiden, kami sama-sama dengan Anda sampai 20 Oktober 2024, tetapi sementara itu kami deklarasikan seseorang yang bernama Anies Baswedan. Itu belum pernah terjadi di dunia sepanjang pengetahuan saya ataupun sependek keterbatasan saya. Nah, Jadi yang Nasdem sangat kedua, visioner dan revolusioner. dulu visioner juga, SBY maupun Jokowi hasil visionernya mereka. Tapi sekali ini terlalu panjang. Cuma yang kedua yang agak menarik, yang menarik adalah ini, untuk dua sisi ya. Saya bisa menerima, bukan pada posisi kejengkelan dan ke apa tadi? Jengkel dan kedengkian. Bukan pada posisi itu. Nah ini kebetulan di dua sisi, ini dua sisi A dan dua sisi B. Ini bukan dua sisi, beberapa sisi. Iya, Pak. Karena gini, Mas Jarod juga mungkin berpikir seperti itu. Di mana tempatnya di dunia ada orang yang bisa menyatakan demikian. Dalam posisi politik seperti apa. Nah tapi dari dua itu saya mau sama-sama antitesis menyatakan begini. Sekarang sudah tidak bisa dicabut bahwa antitesisnya itu hanya pada Bang Zulfan Lindan. Kalau itu pribadi dan sudah dikeluarkan, berarti ini bukan antitesis. Itu bahaya. Ini yang dicerminkan dari hasil survei terakhir indikator. Karena adanya keraguan ini, jadi Anies Baswedan sama dengan perubahan atau bukan? Coba, kita jawabnya apa coba? Sama dengan perubahan atau bukan? Karena tidak lagi dilihat sebagai sebuah perubahan yang memang dinyatakan. Kata-katanya itu sebetulnya antitesis. Tapi kemudian diubah menjadi restorasi atau perubahan gitu ya. Nah sekarang itu sedang mau diingkari. Terlihat prosesnya ke sana. Lama-lama hasil surveinya itu menjadi berinteraksi dengan kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, ini turun. Sudah terbukti demikian. Tapi pada sisi lain Anggi yang menarik adalah jangan-jangan pernyataan dari Mas Jarod ini antitesis juga. Apa itu? Lebih bagus dibiarin aja sebetulnya. Nggak usah dibilang-bilangin, kalian mundur, kalian apa nggak usah. Kalau gayanya begini terus, lama-lama juga akan turun terus itu elektabilitas. Karena mula-mula semangat perubahan, ternyata lama-lama dibungkus-bungkus. Perubahannya nggak jadi-jadi gitu. Perubahannya Nggak itu sebetulnya berubah-berubah. Yang turun mana? Memang belum. Nasdem naik terus Nasdem. Oh setuju, kalau itu yang membedakan, Nasdemnya naik terus, ya kan? Tapi Aniesnya? Tapi ketika ini disebut sebagai perubahan, orang yang sudah terlanjur pindah ke Nasdem masih di Nasdem, tapi yang melihat ini perubahan apa tidak? Oke. Begitu Pak Jokowi naik tingkat kepuasannya, elektabilitas Anies jadi turun 3,1, sementara kepuasan pada Jokowi naik 5,1. Gimana Tapi tuh Gus merespon? tapi yang tadi itu poin saya sedikit lagi, kalau dibiarkan saja, jangan-jangan Ray Rangkuti ini elektabilitas turun terus karena dia tidak jelas lagi perubahan atau bukan. Oke, itu saya mau mumpung disebut Bang Ray. Itu kan Anda kalau nggak salah mengeluarkan pernyataan ini jangan terlalu lama ya untuk apa deklarasi ya. Harus memperjelas kata Ray. Memperjelas Perubahan apa bukan? yang mau diperjelas? Saya mengatakan begini, baik bagi Pak Jokowi maupun bagi Nasdem, pilihan bercerai itu sebetulnya langkah yang paling tepat. Langkah yang paling tepat? Bagi kedua-duanya. Oke. Jadi Nasdem di dalam serba tanggung. Tanggungnya ke siapa? Kepada proses kampanyenya Anies Baswedan. Oke. Bagaimanapun Nasdem dalam hal ini Gus Coy menolak bahwa pernyataan antitesa itu bukanlah pernyataan Nasdem, tapi pilihan figur Anies itu adalah pilihan yang dilihat oleh publik selama ini memang antitesanya Pak Jokowi. Karena 5 tahun Anies memupuk itu selama di DKI Jakarta kan. Bagaimana Anies memupuk dirinya seolah-olah berbeda dengan Pak Jokowi. Bukan sebaliknya ya? Bukan Aniesnya sebaliknya ya? gitu. Oke. Jadi pernyataan Bang Zulfan itu saya pikir adalah pernyataan mengungkap realitas itu. Oke. Meskipun sekarang ya misalnya itu pernyataan individu bukan Nasdem gitu.
Nah yang kedua bagi Pak Jokowi sendiri ya itu yang kita sebutkan tadi kan, ya dikeluarkan saja karena keduanya pun secara personal kelihatan sudah nggak terlalu akrab. Siapa Pak Kan, Jokowi Pak dengan Jokowi Pak Surya SP-nya? Palohnya kan. Oke. Tentu dengan sangat kasat mata di antara keduanya sudah tidak terlihat lagi hubungan semesra sebelum peristiwa ini terjadi gitu. Jadi dengan segala pertimbangan-pertimbangan itu saya mau mengatakan dua-duanya jauh lebih bagus memang kalau berpisah. Nasdem fokus untuk menaikkan elektabilitas Tapi udah komit katanya, sudah komit sampai 2024 komitmennya itu. Ya komit kalau sejalan. Ya, kan kalau sejalan ya komit. Di mana? Nggak sejalannya di mana? Sejalannya itu di mana? Di mana sekarang Tidak nggak sejalannya? Full kabinetnya prestasi, DPR-nya semua mendukung kebijakan apapun yang ditawarkan presiden didukung. Emang tidak di mana tidak sejalan? Nggak sejalannya karena sudah deklarasi sejalan calon nggak presiden sejalan sendiri itu gitu. kan tidak hanya datang dari kedua pihak. Dari satu pihak aja merasa aku nggak sejalan dengan Nasdem, ya nggak sejalan. Oke. Jadi siapa yang merasa tidak sejalan? Pak Jokowi mungkin tidak merasa sejalan lagi dengan Nasdem. Inilah kali pertama kita lihat di mana Pak Jokowi menyatakan dengan sangat cepat reshuffle dilaksanakan. Justru setelah Nasdem deklarasi terhadap Anies. Di mana ada peristiwa itu selama 13 tahun Tapi terakhir? faktanya kan Nggak reshuffle-nya ada. belum juga, baru hanya angin berhembus saja ya. Saya mengatakan kemungkinan paling jauh itu Maret 2023 gitu loh kira-kira. Jadi bukan Januari memang karena itu terlalu dekat dengan tahun baru 2023. Dan harus diingat sudah 4 kali respon Pak Jokowi terhadap situasi ini. Dan itu selalu kaitannya dengan Nasdem. Jadi Nasdem sih merasa tetap dirinya sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowinya nggak merasa udah nggak sejalan. cinta bertepuk sebelah tangan dong kalau Iya, gitu. Cinta Gimana? bertepuk sebelah tangan ini. Gitu. Nggak bisa. Makanya, ditambah tentu saja oleh PDI Nah, Perjuangan. ini nih agak lucu nih, Dan Bung Rey. Saya minta komentar kenapa Anda. PDI Perjuangan menambahnya dan mengincar mengatakan 2 kursi itu? Ya karena itu posisi yang sangat strategis. Oke. Rai, Dicari kenapa? satu segi. Rai, tetapi kenapa ketika berbicara tentang Nasdem mundur semua kok jadi 2 kursi gitu? Itu dia, karena itu Enggak maksudnya Tanggung dia ke tiga dia ya? tiga. Karena Tanggung 2 kan jabatan. Ini jangan-jangan Bung disimpan-simpan Effendi juga Ghazali. nih. Saya khawatirnya Saya Rai. juga mengatakan tidak 3. Enggak, saya khawatirnya disimpan-simpan juga sama seperti Enggak, ini. saya juga Perubahan, mengatakan- kemudian tidak. Kami tetap Oh, iya, sampai iya. 2024. Saya mau mengatakan begitu, Itu Bung juga Effendi. sama. Saya mau mengatakan 3, begitu. tapi membahayakan kalau 3. Jadi 2 aja deh. Bisa begitu nggak, Rai? Iya, permakzul Ini keluarkan nggak- ini Nasdem, nggak jelas ini. tapi tetap pegang ekornya. Ini mengaburkan Gitu loh kira-kira. Rai. Karena ini politik, tunggu dulu Gus Joy. Jadi saya juga mengatakan 2 kursi saja, nggak perlu 3-nya. Tapi berbedanya dengan Pak Jarod, saya mengatakan Ibu Siti dengan justru yang dipertahankan. Menurut saya lumayan prestasi beliau gitu. Yang 2-nya boleh dievaluasi. Nah, kenapa dipertahankan Ibu Siti? Karena 2 alasan. Alasan pertama kinerja dan profesionalitas gitu ya. Yang kedua adalah tetap dipegang ekornya oleh Pak Tapi Jokowi. justru itu 2 yang masuk yang harus direshuffle menurut Pak Jarod. Nah, itu yang saya mau Ya, katakan tadi kan artinya saya belum selesai. sebenarnya Mengapa itu kan. PDI Perjuangan menyebutkan dua jabatan ini? Nah. Karena satu, Ya. itu jabatan yang sangat strategis, baik secara politik maupun secara ekonomi. Waduh. Karena Oke. bukan hanya PDI, kalau bisa semua partai mau masuk di dalam 2 kursi itu. Gitu loh kira-kira. Bang Res, jadi Kalau ada kursinya- unsur itu, ada unsur kalau itu. kursinya Karena ini Menko jabatan Kominfo kan seksi. Sebenarnya kalau lihat dari apa yang tadi Pak Jarod sampaikan, justru sebenarnya membantu dalam arti supaya kawan-kawan ini lebih elegan, mengusulkan lebih baik mundur saja lebih dulu. Agak lucu juga pertanyaannya Karena- benar nih. Kenapa cuma 2? Karena 3, kenapa nggak sekalian 3 aja Ya, kalau kalau emang udah nggak. soal 2, 3 artinya kalau yang saya tangkap, tadi saya baru bicara juga dengan Pak Jarod. Karena beliau di Komisi 4, makanya beliau tahu Kinerja yang 2 artinya kementerian dua ini. menteri ini. Oke. Dalam arti selama ini berinteraksi dengan kedua menteri tersebut. Bahwa ada menteri yang lain, saya kira itu wilayahnya presiden untuk melakukan evaluasi. Jadi ya kalau dilihat dari, ya ini kan pernyataan dari kawan-kawan yang mengikuti perjalanan selama ini kan, artinya setelah Pak Gus Coy dan kawan-kawan ini melakukan antitesa terhadap pemerintahan ini, meskipun Gus Coy tadi sudah membantah, tapi kan masyarakat kan melihat setelah Nasdem mengumumkan Pak Anies sebagai calon presiden, sebenarnya akan jauh lebih baik ya buat Nasdem. Pak Gus Coy bisa jalan ke mana-mana, menterinya Pak Joni Plate bisa lebih leluasa untuk
berkampanye dengan Pak Anies. Betul. Itu sudah dijawab. Ketimbang daripada sekarang ya ada di dalam, tapi kemudian serba tanggung, ya serba serba tanggung gitu. Itu sudah dijawab karena Iya. komitmennya Gus Coy dan teman-teman sampai 2024. Iya, komitmen yang Tapi- sebetulnya tidak menguntungkan bagi Nasdem untuk jangka panjang. Oke. Komitmennya juga sebenarnya ya Roy. jujur aja sebagai kawan saya katakan kita meragukan itu gitu. Meragukan komitmennya nanti kita lanjutkan. Ya. Kita juga akan komitmennya diragukan sebagai teman, tapi kita juga akan menanti jawaban dari lingkar istana terkait dengan reshuffle. Usai jeda kami akan lanjutkan dua sisi saat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi sebelum nanti direspon. Bang Andreas kan tadi bilang komitmen pertemanannya diragukan nih Gus Coy. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke ring satunya istana. Ada Bung Ali Mukhtar Ngabalin yang sudah bergabung. Ini lagi heboh-heboh untuk menunggu nih Bang Ali. Info soal reshuffle kapan? Apalagi ini PDIP elitnya sudah bilang 2 Menteri Nasdem harusnya mundur saja. Kita tahu kan itu hak prerogatif presiden. Tapi ketika muncul ini dari elit-elit partai pendukung koalisi, untuk meminta pendukung koalisi yang lainnya keluar itu gimana tuh? Ya karena Anggia itu ada darah dan ruh yang sama sedang mengalir, jadi dia merasakan betapa pentingnya statement itu keluar. Tetapi kan saya mau bilang bahwa siapapun boleh beropini, siapapun boleh berpendapat, tetapi seluruh fungsi kewenangan yang terkait dengan mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet itu kan presiden. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa insya Allah kalau tidak ada aral melintang, dalam bulan ini presiden bisa melakukan reshuffle, maka orang yang datang dengan diangkat menjadi menteri dan sebentar kalau dia pergi tinggalkan kabinet atau istana, dia datang dengan senyum, pergi juga dengan senyum. Dengan begitu kita bisa mengatur negara ini dengan baik dalam fungsi kedudukan dan tugas-tugas kita masing-masing. Bung Ali, artinya reshuffle akan berlangsung pada bulan ini, benar? Saya mau bilang bahwa tidak terbantahkan itu, Anggia. Tidak terbantahkan. Kalau menyebut 2 kursi menteri, apakah juga tidak terbantahkan? Menteri Pertanian dan juga Menteri Lingkungan Hidup? Ada 2 faktor, Anggia. Faktor yang pertama itu kami sedang membuat report terpenting yang terkait dengan agenda strategis nasional yang harus dan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam sisa masa jabatan ini. Umpama saya kasih contoh, saya mencatat dengan baik tentang hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Kemudian ada juga yang kami sedang menyiapkan juga, itu adalah report tentang kelanjutan pembangunan ibu kota negara. Kemudian ada juga yang ketiga, ya saya bisa menyebutkan 3, itu tentang digitalisasi ekonomi agar UMKM Indonesia itu naik kelas. Ini yang sekarang beberapa langkah-langkah strategis yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan evaluasinya, maka dibutuhkan para menteri yang bisa lebih cepat bergerak dalam menyelesaikan program-program strategis nasional yang akan dan disiapkan selesai oleh Bapak Presiden. Ngomongnya jangan ngasih petunjuk-petunjuk dong. Sekarang menteri apa yang ngurusin sumber daya alam, menteri apa yang ngurusin IKN, sama menteri yang ngurusin digitalisasi ekonomi. Berarti itu yang akan di-reshuffle. Jadi gini, Anggia, kami membuat report, memberikan laporan, menyampaikan kepada Bapak Presiden tentang ini yang sedang diperhatikan dan harus dilaksanakan. Nanti Presiden yang punya penilaian, karena usernya ada pada Presiden. Beliau yang memiliki hak otoritas tertinggi dalam memberhentikan atau menggeser siapa yang nanti beliau kehendaki. Oke, nah sebagai orang yang dekat dengan Presiden, sudah ada nggak nih Bang Ali respon mengenai pernyataan dari elit PDIP nih terkait 2 kementerian yang kinerjanya dibilang sudah tidak sejalan dengan Presiden? Tidak, saya berkali-kali bilang bahwa partai-partai politik terhebat di Republik ini yang menyerahkan kader-kadernya kepada Presiden, itu sudah tidak ada lagi urusannya dengan partai. Karena Presiden
Kan mereka sudah wakafkan kader-kader terbaiknya kepada presiden. Jadi nggak ada lagi urusan dengan partai, mau partai A, B, C, merah, kuning, hijau, putih, nggak ada urusan. Jangan dikait-kaitkan dengan berbagai opini, pernyataan dan macam-macam. Tidak ada urusan. Tapi kan ini bukan berbagai opini, ini masukan nih dari mitra kerjanya kementerian itu sendiri bahwa kinerja menterinya nggak bagus gitu loh. Kalau masukan, kalau saran dan lain-lain itu tentu saja iya. Tetapi pada akhirnya kan Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya kan. Jadi itu makanya tadi saya membantah banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang opini, ono, ene semua nggak ada urusan. Tuhan memberikan petunjuk dan hidayah kepada Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk negeri. Bang, jadi kira-kira nih habis ulang tahunnya PDI Perjuangan mungkin ya reshuffle-nya berlangsung? PDI ulang tahunnya tanggal berapa? 10. Belum tahu. Itu coba saya punya. Bener Ama, nggak? tanggal berapa Tanggal ulang 10 tahun Januari. PDIP, Ama? Tanggal 10. Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 10. Oh, jadi... saya ucapkan duluan ini selamat hari ulang tahun Ama. Kirim salam untuk Mama Mama Ketua Umum. Terima kasih Ama. Tanggal 10. Jadi mungkin sehari kemudian. Sehari kemudian tanggal 11 jangan-jangan reshuffle-nya hari Rabu. Benar? Bisa jadi sebelum tanggal 10. Oh, Wah. lebih baik kalau gitu. Lebih cepat ya? Loh, ini hari tanggal 7. Ini hari tanggal 6. 5 dong, sekarang tanggal 5. 5. Profesor. Besok, ya Pak Ustadz Ngabalin ada 3 hal. Yang pertama, satu aja lah cukup. Ini kan tadi sebut-sebut disinggung-singgung. Kalau kita bicara prerogatif ya jangan-jangan kalimat kita semua termasuk teman-teman KSP juga hak prerogatif kan di Bapak Presiden. Tapi keyakinan sekali ini bahwa akan terjadi cepat ini mengejutkan kita ya. Ini agak tanggal yakin 5 nih, hari dari Bung ini, Ngabalin bilang kemudian sangat sebelum yakin. tanggal 10. Di mana tanggal 10 itu suka dinanti-nanti sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan. Di mana nanti akan muncullah suara-suara. Saya tidak menilai sebagai kedengkian dan kejengkelan, tapi keanehan. Yang itu ditanggapin oleh Pak Jarod misalnya. Nah sekarang tiba-tiba Pak Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan nggak ada kaitan dengan itu loh. Ini adalah momentum. Gini Prof. Bapak Ali momentumnya apa Mokhtar kalau Ngabalin gitu? ya. Momentumnya apa? Berarti kenapa Reshuffle itu Januari momentumnya dan apa? dalam beberapa hari? Kalau tidak ada kaitan dengan katakanlah yang sudah dianggap nanti tidak sejalan dalam tanda petik atau kalau diteruskan tidak menjamin selesai tuntasnya 10 tahun masa kerja dan kinerja. Program-programnya Pak Jokowi ya. Bukan. Begini penjelasannya Prof. Artinya dalam periode 2023 ini sampai dengan 2024 dalam data di KSP itu adalah sejumlah agenda-agenda dan program-program strategis yang memang dinilai membutuhkan kecepatan dalam berpikir, bersikap dan mengambil langkah dalam kerjanya. Kan kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo itu kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat? Jadi kalau ada kerjanya 2 begitu. menteri dari Nasdem misalnya itu mengalami penarikan atau katakanlah ya diganti karena kurang cepat. Tidak, kenapa mesti Profesor menyebutkan Nasdem? Oh enggak, karena tadi di awal segmen Anggi menyebutkan atau kutipan ya, Kutipan dari video politisi ada PDI 2. Perjuangan. Saya malah Ada 2 nanya menteri. kenapa 2, kan menterinya 3. Sama sekarang saya bertanya ke Pak Ali Ngabalin, ini momentum terpisah sama sekali. Hanya karena kurang cepat dan tidak ada kaitan dengan kalimat-kalimat atau politisi perjalanan PDIP. deklarasi. 2 faktor, Prof. 2 faktor. Faktor yang pertama, tentu kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar memberikan hak prerogatif dan subjektivitas itu mutlak pada Presiden. Dan yang kedua, Presiden kan punya takaran sendiri terhadap kinerja. Untuk mengukur kinerja itu kan beliau yang tahu terhadap evaluasi atas kerja-kerja para pembantunya. Tidak saja pada partai merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain sebagainya. Mana-mana yang menjadi bagian dari kemampuan beliau dalam melihat perkara-perkara itu harus digeser atau diganti atau ditukar, sudah itu menjadi bagian yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bagi saya sederhana aja Bang Ali Muhtar. Kalau yang diresapel itu 2 menteri dan 2-nya itu dari Nasdem, itu dasar dari resapelnya itu ya politik. Bukan kinerja. Ya itu ditambah-tambahi oleh Pak Ali Muhtar Ngabalin aja itu. Bukan laporan dari KSP Saya tadi. sederhana itu aja melihatnya. Bukan, begini.
Siapa yang bilang bukan pengambilan keputusan itu bukan politik? Nah, menteri itu jabatan politik, Nah, iya, maka iya, seluruh iya. kebijakan Makanya, yang dilakukan oleh presiden oleh karena itu itulah adalah pertanyaan-pertanyaan- kebijakan politik orang bernegara. Betul. Oleh karena itulah pernyataan-pernyataan Bang Ali Mohtar itu hanya mencoba apa namanya itu? Memperindah, seolah-olah menormalkan, ya, seolah-olah ada norma, ada etik, ada soal profesionalitas di dalam. Enggak. Kalau hanya ada 2 menteri, 3 menteri yang diberhentikan itu semua Nasdem, jelas pemberhentian itu berdasarkan hitungan politik, bukan hitungan-hitungan yang disebut dengan apa namanya kinerja, Tidak apa-apa, Anggia. profesional, Itu namanya ya, juga pengamat, macam-macam toh, dan tidak seterusnya apa-apa. itu. Gitu. Biar saja. Namanya juga pengamat, iya. Kan saudaraku ini kahanggiku ini ya ini tidak apa-apa. Jadi namanya pengamat, narasumber itu kan boleh dong berpendapat kan. Nah, sekarang nanti pertanyaan saya nih. TV One dan para penonton yang nanti akan menilai gitu Bung Ali, loh. pertanyaan saya bukan pengamat, pertanyaannya begini. Jadi untuk tadi Anda bilang mungkin akan lebih cepat sebelum tanggal 10 reshuffle-nya, itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan laporan Anda tadi bilang soal kinerja butuh percepatan dan lain-lain? Tapi dijawab nanti ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Ya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bung Ali. Sebelum nanti pertanyaan saya dijawab, saya kasih kesempatan Gus Coy untuk merespon tadi jawaban dari ring satunya Istana, itu dari KSP Gus Coy. Yang pertama, Ustadz Ngabalin luar biasa sekarang. Makin pintar, makin cerdas. Mana Ustadz Ngabalin Dan hadir ya? dengar nggak ini? Dengar dong, coba. Nah itu dia. Dengar. Nah, dan sudah politisi atau bahkan negarawan tidak mau nyinggung partai sana sini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ada peningkatan derajat dan martabat. Tapi reshuffle-nya lebih cepat loh katanya. Ya. Tidak menyinggung partai, tapi reshuffle-nya lebih cepat. Nggak apa-apa. Nah, berdasarkan apa itu? dalam konteks reshuffle itu memang kita tidak ada perbedaan bahwa presiden memang punya hak itu mengangkat, memberhentikan. Ya, nah ini sebetulnya tidak berhenti sampai di situ, karena kita memilih presiden, bukan memilih raja. Ya, presiden, pemilihan secara langsung, presiden diangkat, diajukan dalam pemilu didukung oleh partai-partai, harus sekian persen, ya 20%. Ketika dia punya kekuasaan, maka kekuasaan itu tidak serta-merta bisa digunakan setiap saat, serta-merta kemudian maunya apa itu otomatis mutlak perilakunya seperti ini. Alamat saya bukan hanya kepada Pak Jokowi loh ya, bukan Pak Jokowi, ini kepada semua pemimpin, kepada semua presiden. Siapapun, termasuk Anies nanti kalau terpilih juga begitu. Nah, Gus Coy, tapi gini, Jadi, walaupun ada peran partai, tapi kalau memang presiden nilai kinerjanya nggak bagus ya punya hak presiden. Iya, tapi semuanya tentu saja ada konsultasi karena dia tidak ujuk-ujuk di situ. Disinilah ada aspek atau sisi, kalau ini 2 sisi kan, ada sisi historis yang harus dipertimbangkan. Ada sisi sosiologis yang harus dipertimbangkan. Berarti yang saya tangkap kalau misalnya ada sisi Gus Coy, kultural ya, yang dipertimbangkan. Maaf saya potong. Saya tangkap kalau misalnya Pak Jokowi mau reshuffle Nasdem akan ngomong dulu ke Pak SB nih, saya mau menterinya mau saya copot gitu. Harus ada diskusi dulu. Ya bisa dipahami seperti itu. Itu ya otomatis. Jadi saya tidak harus ngajari seperti itu. Tapi aspek-aspek ini karena beliau ya ini siapapun, bukan hanya Pak Jokowi, siapapun ya. Ini untuk umum, untuk umum. Ini harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Meskipun punya kekuasaan. Nah, sehingga itu kalau dianggap masih dalam satu perjalanan bersama. Masih Tapi kalau sudah dianggap bukan perjalanan bersama, kita lihat nanti. Oke, Gus Bung Coy. Ngabalin. dalam Gus Coy. kalau misalnya dianggap tidak sama Sebentar, Bung. perjalanannya, ya mana yang salah? sejalan, Itu oke. ada diskusinya juga. Ya. Mana yang melenceng Tidak, gitu ya. tidak serta-merta. Oke. Ada dialognya juga. Saya sih melihatnya Gus Coy, ini sudah di angka 90% nih. Dan tadi mencari orang yang disebutkan tadi untuk mempercepat 3 kriteria itu semuanya jelas menyangkut 3
anggota kabinet yang dihuni oleh wakil dari Nasdem. Oke. Soal IKN, soal UMKM, digitalisasi UMKM, ya, sumber daya alam, itu semua. Jadi udah agak jelas 90% ini kelihatan Gus, bahwa Nasdem ini akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi, entah apapun nanti yang mau disebutkan oleh Nasdem gitu ya. Yang saya sekarang mau ingin dengar dari Gus Coy itu kira-kira kata perpisahannya seperti apa Gus Coy gitu. Ini mendahului nih, belum dipecat udah say goodbye. Kita nggak bisa mendahului begitu. Ya. Kira-kira kata perpisahannya seperti apa Gus Coy? Nggak mau mendahului perpisahannya katanya. Jadi statement kita seperti itu bahwa segala sesuatunya ini tidak ujuk-ujuk, ada proses. Oke. Ini yang harus dipertimbangkan, ini yang harus disampaikan kepada publik supaya kita cerdas bersama, kita memahami bersama. Baik, Gus Coy. Soal kemudian ujungnya di reshuffle segala macam, ya itu kita lihat nanti. Itu kalaupun reshuffle ya nggak apa-apa gitu ya? Ya, itu ini, ya apa boleh buat. Ya, ini kata-kata perpisahan. Bung Ngabalin. Gus Dur makin legowo sekarang, makin legowo kelihatan. Bung Ngabalin, tadi disebutkan oleh Gus Coy bahwa harus dilihat sejarahnya, historicalnya. Karena presiden itu nggak ujuk-ujuk jadi, ada peran partai koalisi di dalamnya. Itu sama seperti fardu ain dan sunat muakkad. Kalau dipandang perlu oleh presiden, dibicarakan, tapi kalau presiden hendak mengambil keputusan tanpa harus mempertimbangkan masukan, pikiran, atau melihat opini atau pendapat partai manapun, tidak ada urusan. Bagi presiden ada hak kewenangan yang dimiliki, dan saya kira memang tanggung jawab kita untuk bisa mengedukasi publik bahwa dalam urusan mengangkat dan memberhentikan kabinet itu presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan dia memiliki hak independensi. Di sini tidak bisa adalah oleh siapapun. membutuhkan kearifan kebijakan. Nah, kedewasaan. Apakah presiden akan arif dan bijaksana dan dewasa? Nanti kita tunggu. Apakah sebelum tanggal 10? Apakah sebelum tanggal 10? Apakah sebelum setelah tanggal 10? Itu sebelum? intinya. Oke, sebelum ulang tahun PDIP apa setelah ulang tahun PDIP, Gus Ngabalin? Pokoknya 1 bulan itu terbagi dalam 30 hari. Bisa saja 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau 10 hari terakhir. Oke, baik. Yang pasti kita akan menunggu apapun hasilnya. Yang pasti ini tahun politik terus berjalan. Kita akan menunggu apakah presiden akan mendengarkan permintaan dari PDIP. Tunggu tanggal mainnya. Saya akhiri 2 Sisi malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Sampai jumpa minggu depan.